kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas, bagaimana yang dimaksud dengan ingkarnya kepada Al-Quran dan sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Ramadan Halwa, DIT, SMP IT Insan Teladan, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana bahayanya terhadap mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Kita semua tahu bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber pedoman dan dua sumber hukum, baik kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Dan juga kita tahu bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Al-Quran juga menunjukkan kepada kita mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sesat, dan mana yang hidayah. Lalu, mana yang kejahilan dan mana yang ilmu. Begitu juga sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana itu merupakan suatu perkataan, perbuatan, ataupun takrir atau persetujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apabila kita menjalani kehidupan ini, kita menemukan suatu permasalahan, maka kita wajib kembalikan kepada dua pedoman tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dengan kita berpegang teguh kepada dua hukum tersebut, maka insya Allah kita tidak akan tersesat selamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni. Dan apabila kalian mendapatkan petunjuk dariku, lalu kata Allah, hudan famanittaba'a hudaya. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku di dalam Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa. Dan mereka tidak akan tersesat dan tidak pula celaka. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, taraktu fikum amratain, dan aku telah meninggalkan dua perkara, walan tadillu ma tamassakum bihima, dan jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian akan selamat dan tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah, sunnah Rasulih, yaitu kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas, bagaimana yang dimaksud dengan ingkarnya kepada Al-Quran dan sunnah? Ingkar di sini merupakan bukan berarti mereka tidak percaya atau tidak beriman bahwasanya Al-Quran dan sunnah itu merupakan dua sumber hukum yang wajib kita imani. Namun, ingkar di sini adalah mereka menolak ketetapan, mereka menolak perintah, dan mereka menolak, bahkan melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu penyebabnya seseorang dikatakan dia ingkar terhadap Al-Quran dan Sunnah ialah seseorang tersebut melakukan suatu perkara dan suatu perbuatan yang tidak pernah ditetapkan atau yang tidak pernah termaktub, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah alaihi salatu wassalam. Justru yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan, bahkan suatu perbuatan atau perkara yang mengikuti hawa nafsu mereka itu sendiri. Padahal hal ini tentu sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan ini yang menyebabkan perselisihan di antara umat Islam sekarang ini. Salah satu perselisihannya yaitu mengenai pendapat tentang suatu perkara ibadah. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita agar tetap berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi SAW. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشِ مِنْكُمْ فَيَسَّرُكْ تِلَافًا كَثِيرًا. Waktu itu Nabi sedang berdialog dengan para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian
yang diberikan umur yang panjang, niscaya kalian akan melihat akan terjadi banyak perselisihan di antara umatku. Lalu kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyain. Kata Nabi, maka wajiblah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku, orang-orang yang soleh. Abu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jadi pesan Nabi tersebut memberikan makna bahwasanya di zaman sekarang, di zaman yang banyak terjadi perselisihan di antara kita, maka dasarnya kita kembalikan kepada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita lari daripadanya sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita ingkar terhadap Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwasanya kita ingkar terhadap Al-Quran, kita ingkar terhadap sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka dapat dikatakan bahwasanya kita telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah bahwasanya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan hukuman yang paling berat di akhirat nanti. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalam. Maka sudah saatnya kita menjalani kehidupan ini berlandaskan Al-Quran dan as-sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita keliru dalam menjalani kehidupan kita ini tanpa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai kita menjalani kehidupan ini dengan mengikuti hawa nafsu kita masing-masing. Karena sesungguhnya itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka sudah sebaiknya kita bertafakkur, berpikir apa amaliyah yang sesuai berdasarkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang sesuai berdasarkan Al-Quranul Karim. Sehingga dengan melakukan suatu amalan tersebut, kita terhindar dari namanya perkara yang sesat dan perkara yang diada-adakan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.